Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah dari Lokal 3B PGMI. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang keterampilan dalam belajar. Ada 4 keterampilan dalam belajar. Yang pertama, keterampilan membaca, kedua, menulis, ketiga, menyimak, dan yang keempat, berbicara. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa permasalahan yang terjadi pada keterampilan berbicara. Simak lebih lanjut. Permasalahan yang pertama yaitu tentang ketidakpercayaan diri atau ragu dan malu. Biasanya, para peserta didik ragu atau tidak percaya diri saat mengungkapkan sesuatu yang dia pikirkan atau apa yang dia rasakan. Yang kedua, kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik, seperti dia jarang membaca buku dan sulit mengingat pembelajaran yang ia pelajari. Yang ketiga, kesalahan dalam penyampaian bacaan atau materi. Biasanya, anak didik cenderung lebih ke textbook atau membaca suatu buku dibanding berbicara tentang apa yang ia pikirkan. Yang keempat, topik yang dibicarakan atau materi yang dibicarakan tersebut kurang menarik perhatian audiens, sehingga para audiens tersebut ribut dan tidak mendengarkan apa yang dia katakan. Yang kelima, kondisi atau situasi yang tidak memungkinkan, seperti peserta didik yang maju ke depan atau maju ke hadapan orang banyak tersebut mengalami demam panggung. Yang keenam, ada diksi atau penggunaan bahasa yang sulit dipahami. Penggunaan bahasa yang kurang familiar atau kurang terkenal itu membuat audiens atau pembicaranya sekalipun tidak memahami isi bacaan tersebut atau isi materi yang ia sampaikan. Selanjutnya, cara mengatasi permasalahan-permasalahan dalam keterampilan berbicara. Yang pertama, percaya pada kemampuan diri sendiri. Kedua, berpikir optimis dan positif. Ketiga, memperbanyak membaca buku. Yang keempat, berlatih di hadapan cermin. Kita dapat berlatih di hadapan cermin agar bisa melatih public speaking yang kita punya. Dan yang kelima, membiasakan diri berkomunikasi dengan orang lain, dimulai dari keluarga, teman, dan seterusnya. Yang keenam, selalu berdoa. Yang ketujuh, tumbuhkan keberanian dalam diri kita. Yang kedelapan, sesuaikan antara pemikiran dan bahasa yang kita gunakan. Kesembilan, gunakan topik atau materi yang kita bicarakan semenarik mungkin agar audiens yang mendengarkan itu merasa menarik perhatiannya. Dan yang kesepuluh, menggunakan bahasa yang mudah dikenali, familiar, dan baku, sehingga para audiensnya dengan mudah memahami apa yang kita bicarakan, dan kita pun mudah dalam mengingat dan menyampaikannya. Lalu, strategi apa sih yang cocok digunakan dalam keterampilan berbicara? Di sini, saya menyebutkan satu strategi yang efektif digunakan dalam strategi berbicara, yaitu question to speak, yang artinya question yang artinya bertanya atau pertanyaan, speak yang artinya berbicara. Maksudnya di sini adalah question adalah pertanyaan guru yang dapat merangsang atau memberikan stimulus kepada siswa agar dapat berbicara di hadapan kelas dengan mengeluarkan pendapatnya atau apa yang dipikirkannya. Adapun langkah-langkah dari strategi question to speak ini adalah guru menjelaskan kepada siswa tentang materi yang akan dipelajari pada hari ini. Selanjutnya, guru bertanya kepada siswa, bagaimana tanggapan siswa dalam menghadapi atau menanggapi materi pada hari ini. Di sana, guru memberikan pertanyaan agar siswa mampu menjawab pertanyaan dan berbicara mengenai pendapatnya tentang materi tersebut. Demikian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.